Apa perbedaan antara menafsirkan dan menjelaskan? Penafsiran didasari atas dugaan dan asumsi. Penjelasan adalah mengungkap kebenaran yang sesungguhnya dari mimpi Anda. Apa yang akan kukatakan pasti terjadi, dan itu tidak bisa diubah ataupun dicegah. Dari mana kepastian itu berasal, Yuzarsif? Bagaimana kau bisa yakin? Itu berasal dari Tuhanku. Dia memberiku pengetahuan. Dia mengajariku. Yang kau katakan itu hanyalah klaim dan belum terbukti sama sekali. Menurutku baik kau maupun Tuhanmu diselubungi ambiguitas dan keraguan. Jika Yang Mulia mengizinkan, akan kusingkap selubung keraguan dan membuktikan kebenaran dari mimpi itu dan Tuhanku. Jika Tuan Anmahu setuju, kita akan menafsirkan mimpi itu bersama. Para ahli tafsir Anda bilang sapi melambangkan tahun dalam mitologi Mesir. Apa itu benar? Ya, aku tidak ragu sejauh ini. Dan Anda setuju mimpi tentang sapi dan gandum itu sangat mirip? Tampaknya begitu ya. Bukankah tangkai gandum yang hijau adalah pertanda panen yang bagus, sedangkan tangkai kuning adalah pertanda paceklik? Aku tidak ingat. Ada penafsiran lain. Kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa akan ada 7 tahun masa panen yang sangat melimpah, serta 7 tahun masa kemarau dan paceklik yang terjadi di Mesir. Bagus. Bagus, Yuzarsif. Itu penafsiran yang paling akurat. Itu akurat, Yang Mulia. Aku harus bilang aku kagum pada Yuzarsif. Kau lihat, Tuan Angmahu? Kau ingat aku pernah bilang bahwa mereka cuma sekumpulan kacung tidak berguna. Mereka hanya bisa memberi harapan kosong yang tidak berguna untuk siapapun, bahkan untuk diri mereka sendiri. Sepertinya penafsiran dia benar, Yang Mulia. Tapi kita harus selalu waspada dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apa Anda pernah mendengar kalau Sungai Nil berhenti memberikan air pada rakyat Mesir? Dan penafsiran ini sesuai bagi negeri hitam di selatan Mesir. Namun tidak bagi negeri yang dijuluki Permata Sungai Nil. Menurut kisah leluhur, di masa lalu Sungai Nil pernah sangat dangkal, sehingga burung pun tidak bisa minum darinya. Kalaupun penafsiran Yuzarsif atas mimpi itu tidak akurat, alangkah bijaknya jika kita mengambil tindakan untuk jaga-jaga. Menurut penafsiran ini, bahaya besar mengancam masa depan Mesir. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah menyimpan bahan pangan selama 7 tahun masa melimpah untuk memberi makan rakyat selama 7 tahun masa paceklik. Bagus. Kau sungguh bijak, Yuzarsif. Solusinya sama bagusnya dengan penafsirannya. Kau siap untuk mempertaruhkan masa 14 tahun negeri ini berdasarkan mimpi? Kau punya solusi yang lebih baik? Anggap saja ada bahaya yang mengancam. Bukankah kita harus berusaha mencegahnya? Benar.
Tapi kita harus ingat 14 tahun kesejahteraan negeri ini terlalu besar untuk dipertaruhkan atas dasar tafsir mimpi. Belum lagi kita harus menghabiskan seluruh anggaran negara untuk bahaya yang tidak nyata. Aku setuju, kita harus berhati-hati. Bagaimana jika itu terjadi? Apa yang harus kita lakukan jika terjadi paceklik? Dan kita tidak siap. Adalah berkah kita tahu masa depan kita. Karena kita tahu apa yang akan terjadi, maka kita bisa melewati bahaya besar ini. Kita harus berterima kasih pada Yuzarsif. Dia memperingatkan kita akan bahaya itu. Kita juga berterima kasih pada Tuhannya Yuzarsif. Karena dia juga membantu pengikut dewa-dewa lain. Kalian sudah dengar tentang kesucian dan kemurnian dari Yuzarsif. Hari ini kalian juga menyaksikan kebijakan serta kecerdasannya. Kalian lihat bahwa dia lebih baik dari seluruh penafsir mimpi Mesir yang lain. Mulai hari ini, aku angkat dia menjadi orang kepercayaanku. Yuzarsif akan berada di posisi yang tidak tergoyahkan bersama dengan kita. Hari ini aku merasa senang. Aku tidak mau mengurangi rasa senangku dengan menghukum kalian penafsir mimpi. Hari ini kelemahan dan ketidakmampuan dewa-dewa Mesir, serta para imam Amon dan penafsir mimpi terungkap. Kalian menyaksikan Tuhan yang lebih hebat daripada Amon. Bawa pergi para penafsir mimpi ini sebelum aku berubah pikiran. Tua bangka bodoh, apa kau tidak tahu kapan harus membuka dan menutup mulutmu? Kau mendapat untung dari Amon, tapi kau mendukung musuh Amon. Tetapi tafsirnya itu akurat dan aku harus bersikap adil. Dasar bodoh, mestinya kau tutup mulut di depan yang mulia. Ingat itu. Kenapa kau mendukung musuh? Pengkhianat, dasar kau pengkhianat. Rasakan ini. Heh. Kau tidak tahu malu. Yang Mulia Angmahu. Pengkhianat. Bodoh sekali. Tolong Berhenti. hentikan. Hei, Padi Amon, Iya, Yang Mulia. bawa dia pergi. Baik, Yang Mulia. Maafkan. Aku bukan pengkhianat. Maafkan aku. Ampuni aku, Yang Mulia. Ampuni aku. Skandal seperti ini belum pernah terjadi pada Amon dan para pengikutnya. Berita tentang kekalahan ini pasti akan menyebar ke seluruh Mesir. Mereka akan bilang, Tuhan dari Yuzarsif si orang Ibrani itu, Tuhan dari seorang gembala hina, telah mengalahkan Dewa Amon yang agung. Gembala hina. Mereka akan bilang Yuzarsif yang masih muda sudah mengalahkan para penafsir mimpi Mesir yang berpengalaman. Jangan lupa bahwa rakyat Mesir memuja penafsir mimpi seperti dewa. Semoga Amon membantu kita. Kita harus berusaha keras untuk menutupi skandal ini.
Permisi, kau kerja di istana? Kau mau apa? Yusuf, maksudku Yuzarsif. Kau kenal dia? Kenapa kau mau bertemu dia? Apa dia ada di istana sekarang? Kurasa begitu. Aku temannya. Kau? Temannya Yuzarsif? Aku Malik, putra Zar. Tolong beritahu dia bahwa Malik sudah mencari dia selama 20 tahun. Berdasarkan tafsir yang sudah dijelaskan Yuzarsif atas mimpiku, kita akan mengalami masa paceklik besar. Kita harus menemukan solusi atas krisis ini. Dan masalah ini harus diurus oleh seseorang yang jujur serta amanah, efisien dan kompeten. Kalian, kaum Ningrat, dan bangsawan Mesir, apa kalian kenal orang seperti itu? Potifar, yang mulia. Potifar harus menangani krisis ini. Potifar sedang sakit. Dia tidak bisa mengemban tanggung jawab besar seperti ini. Yang mulia, kenapa tidak menunjuk Horemheb, komandan penjaga istana? Dia orang yang tepat. Horemheb sangat cakap. Tetapi dia lebih cocok memimpin pasukan, alih-alih mengurus masalah pertanian. Wahai Yusuf, tanggung jawab berat ini ada di bahumu, Yusuf. Terimalah. Ini kehendak Allah agar kau berkuasa di Mesir. Yang mulia, izinkan aku untuk menerima tanggung jawab itu. Tunjuk aku untuk mengurus masalah keuangan dan juga pertanian. Karena aku bisa menjaga aset dan hasil tani warga, serta menciptakan prosedur untuk mengelola negara. Benar. Siapa yang lebih baik darimu? Aku yakin kau juga bisa menunaikan tugas ini. Mulai hari ini, kau menjadi Menteri Keuangan dan Pertanian Mesir. Dengan ini aku umumkan bahwa mulai sekarang, Yuzarsif menjadi penasehat senior Fir'aun Mesir. Dia pemuda yang bijak, tapi dia orang asing. Menurutmu dia bisa mengemban tanggung jawab berat ini? Aku tidak tahu. Bagaimana menurut kalian? Apa tuannya lebih hebat daripada dewa-dewa kita? Tidak. Kau tidak lihat bagaimana Angkmahu dan para penafsir mimpi menyerah dan dikalahkan olehnya? Tetapi pengangkatan orang asing sungguh memalukan bagi kaum bangsawan Mesir. Kalian semua, kaum bangsawan Mesir, tahu betapa tingginya status penafsir mimpi. Dan hanya sedikit yang mencapai posisi itu. Penafsir mimpi seperti dia belum pernah ada di Mesir. Aku akan mengadakan upacara megah untuk menghormati Tuan Yuzarsif. Apakah Tuan Yuzarsif punya permintaan? Karena aku ingin mengabulkannya. Yang mulia sudah sangat baik padaku hari ini. Aku minta Yang mulia melengkapi kebaikannya.
Aku menerima apapun permintaan Yuzarsif. Aku punya 2 permintaan.